Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang kelima dengan kelas 10 IIS bersama saya Ibu Anastasia Endah Purnawati. Sebelum kita lanjutkan pada materi pelajaran kita kali ini, bagaimana dengan kabar kalian? Ibu harapkan kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pada video kali ini akan membahas tentang vektor. Vektor ini akan kita khususkan pada penjumlahan vektor saja. Ya, jadi vektor ini akan ada beberapa cara untuk menjumlahkan. Yang pertama itu penjumlahan vektor secara poligon. Poligon itu maksudnya adalah segi banyak, ya. Jadi misalnya ada vektor A, ya, ini vektor A, kemudian ada vektor B, ya, kemudian ada vektor C, ya, ini ya, ada panah ini menunjukkan arah, ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan dengan beberapa cara, ya. Yang pertama dengan poligon, itu bagaimana caranya? Penjumlahan vektor secara poligon itu kita hanya menjumlah ini, ya. Jadi vektor A ditambah vektor B. Nah, ini ujung titik pangkal vektor B ini diletakkan di ujung vektor A dan seterusnya. Misalnya seperti ini. A. Dari yang sederhana dulu. A sama dengan R sama dengan A ditambah B. Ya, maaf. Nah, vektor A kita gambar dulu. Kemudian vektor B ini kita letakkan di sini. Nah, jumlahnya bagaimana? R-nya. R itu kita buat vektor dari sini sampai ke sini, ya. Nah, ini adalah R, A ditambah B. Nah, terus bagaimana kalau misal ketiganya kita jumlahkan? Bisa. Nah, misal seperti ini. R sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sama seperti tadi, vektor A kita gambar dulu, vektor B kita gambar di sini, vektor C kita gambar di sini. Arahnya disesuaikan dengan gambar vektor yang pertama tadi, ya. Nah, resultannya itu kita buat vektor dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah R sama dengan A ditambah B ditambah C. Begitu. Nah, berikutnya, kalau misal R adalah C ditambah B, nah berarti vektor C ini kita gambar dulu. Nah, vektor C, kemudian vektor B ini kita gambar di sini. Nah, baru kita buat resultannya. Kita buat vektor dari sini sampai ke sini. Ini. Nah, C ditambah B. Gitu, ya. Nah, kemudian ini ada R sama dengan C ditambah B ditambah A. Ada R sama dengan C ditambah A ditambah B. Ini nanti bisa kamu kerjakan di rumah. Coba, ya. Caranya sama. Kita lanjut pada penjumlahan vektor yang berikutnya, yaitu secara jajar genjang. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, vektor yang kita jumlahkan itu kita buat menjadi bentuk jajar genjang. Misalnya ini vektor A, kemudian vektor B, ya. Vektor A dan vektor B ini bisa kita jumlah secara jajar genjang. Caranya bagaimana? Vektor A kita gambar dulu, kemudian vektor B ini kita letakkan di sini. Ya, jadi bukan di sini lagi, tapi di sini. Kemudian kita buat bayangan vektor A di sini. Nah, ini membentuk sudut alfa dulu, ya. Kita buat bayangan vektor A di sini. Ini bayangan vektor A. Kemudian bayangan vektor B kita buat di sini. Nah, baru dari titik sini ke titik sini kita buat vektor. Nah, ini adalah R-nya. Resultannya. Nah, kemudian bagaimana perumusannya? Nah, perumusannya seperti ini. Nah, R itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Nah, ini semua ada dalam tanda akar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian penjumlahan vektor secara analitis. Ini caranya bagaimana? Nah, ini vektor A.
vektor B. Vektornya sama, cuma Ibu buat warnanya berbeda supaya nanti terlihat ya. Untuk menjumlahkan vektor secara analitis, kita akan membuat sumbu X dan Y dulu ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Kemudian vektor A ini kita gambar di sini. Ini vektor A, vektor B juga kita gambar di sini. Vektor B. Vektor A ini membentuk sudut 0 derajat karena dia berimpit dengan sumbu X. Nah, ini boleh dilambangkan 0 derajat itu dilambangkan alfa A. Kemudian B ini membentuk sudut alfa B terhadap X ya. Karena sudut itu selalu dihitung dari sumbu X positif berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kemudian kita uraikan ke arah sumbu X, ini diperoleh Bx. Nah, kalau A ini tidak bisa diuraikan lagi karena dia berimpit pada sumbu. Nah, kemudian B kita uraikan ke arah sumbu Y, diperoleh By. Nah, baru kita cari komponen vektor arah sumbu X. Nah, nanti berarti ada AX. Nah, A cos alfa A. Alfa A berapa tadi? 0 derajat karena dia berimpit dengan sumbu X positif. Ada Bx, B cos alfa B. Nah, baru dari ini kita jumlahkan menjadi Rx ya, resultan vektor arah sumbu X, Rx. AX ditambah Bx ya, begitu. Kemudian kita cari komponen vektor arah sumbu Y. Nah, ada AY, A sin alfa A, BY, B sin alfa B. Sama, kita jumlahkan, itu resultan vektor arah sumbu Y, RY, sama dengan AY ditambah BY. Sekarang sudah ada Rx dan Ry. Kita cari resultan keduanya. Nah, resultan kedua vektor itu, nah, R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, kemudian R tadi membentuk sudut. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini adalah arah resultan kedua vektor. Itu kita lambangkan dengan theta ya. Tangen theta sama dengan Ry dibagi Rx. Ini masih tangen. Tetanya bagaimana? Nah, theta berarti tangen pangkat min 1 dari Ry dibagi Rx. Nah, begitu ya. Nah, ini ada tabel sin cos tangen. Ini lengkap ya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini bisa kalian gunakan nanti ya. Ini. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Contoh. Nah, ini ada 3 buah vektor A 10 meter, B 8 meter, dan C 12 meter. Masing-masing membentuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 120 derajat. Tentukan A gambar ketiga vektor dalam koordinat XY. Nah, ini lebih khusus pada penjumlahan vektor secara analitis ya. Nah, B komponen vektor arah sumbu X, komponen vektor arah sumbu Y, kemudian resultan kedua vektor. Apa yang harus kita tuliskan? Nah, diketahui dulu, diketahui ada A10 sudutnya 30, B8 sudutnya 60, nah, C12 sudutnya 120 derajat. Nah, ditanya, tuliskan semua. A tadi gambar Rx, Ry, kemudian R ya. Oke, kita gambar dulu. Nih. Pertama kita buat sumbu X, kemudian sumbu Y ya. Kemudian A tadi 10 meter, sudutnya 30, berarti sekitar di sini nih. Nah, 30 ya, ini B. Ini B harusnya lebih pendek ya. C. Nah, A ini sudutnya 30, alfa A, alfa B, alfa C. Nah, tuh. Nah, dari ini semua kita uraikan masing-masing ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, ini dapat AX, AY.
ini ke bawah BX. Nah, ini BY. Nah, ini ke sini CX. Ke sini CY. Nah, baru kita lihat komponen vektor arah sumbu X semua ya. Nih, ada AX, A cos alfa A, 10 cos 30. Nah, ini bisa dilihat di tabel tadi ya. Cos 30 itu setengah akar 3, maka diperoleh 5 akar 3. Nah, BX ini ya. Cos 60 itu setengah. Kemudian CX cos 120. Cos 120 itu minus setengah ya, jangan lupa minusnya. Nah, kemudian ini resultan vektor arah sumbu X. Nah, kita jumlahkan semua. Nah, ini kita buat ke pecahan. Nah, ini ya, dapatnya ini. Kemudian yang C, komponen vektor arah sumbu Y, berarti ada AY, A sin alfa A, 10 sin 30. Sin 30 itu setengah. Nah, dapatnya 5. BY, B sin 60, alfa B ya. Sin 60 setengah akar 3. CY. Nah, ini plus. Nanti bisa dilihat di tabel. Kenapa plus? Karena di kuadran 3 itu nilai sin itu positif. Nah, resultannya ini, nah, dibuat ke pecahan diperoleh 22,32 meter. Baru kita ke C. Resultan vektor R sama dengan, nah ini kita masukkan Rx dan Ry tadi. Nih ya, dimasukkan, dapat ini ya kan. Nah, ini. Nah, misal tidak ada kalkulator ya sampai sini saja. Jelas ya? Oke, nah ini tugas yang ketiga. Nah, nih perhatikan gambar berikut nih, ada gambar-gambarnya. Gambarlah, nah ini ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini tugas kalian. Nah, kemudian nomor 2 ini mirip dengan contoh tadi. Nah, oke, ini ya. Pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu ya. Ingat selalu jaga kesehatan.